izinkan kami membahas tentang zikir khafi, yang mana zikir khafi ini adalah salah satu amaliyah dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Di dalam aliran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ada dua macam zikir, yang mana amalan zikir ini adalah salah satu amalan pokok yang menurut beliau Pangarsa Guru Agung Abah Anom, amalan pokok Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yaitu pada amalan zikir jahar dan zikir khafi. Untuk penjelasan zikir jahar dan fadilahnya sudah kami jelaskan pada video kami sebelumnya. Bagi yang belum menyimak bisa mengklik pemberitahuan yang ada di atas layar. Kembali ke zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Maksud dari zikir khafi adalah zikir yang dilakukan dengan samar atau tersembunyi, dengan menggunakan rasa atau zauq yang ada di dalam kalbu. Zikir ini juga disebut zikir ismu dzat, yaitu menzikirkan nama Allah di dalam hati atau tidak jahar. Dalam hal ini, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa ismu dzat adalah lafaz Allah. Hanyalah diijabah permintaan apabila mengucapkan Allah di dalam kalbu. Tiada yang lain, hanya Allah. Inilah kalimat yang dapat menghilangkan kebingungan, membukakan ketertutupan, dan membatalkan atau menetralisir racun. Inilah kalimat yang cahayanya bersifat umum, dapat mengalahkan semua yang mengalahkan. Dialah Allah yang menampakkan berbagai keajaiban. Baginya tidak tersembunyi bagi siapapun yang bersembunyi. Mengingat Allah dengan ismu dzat berarti mengingat zat ilahi atau Tuhan, yakni Allah serta semua sifatnya yang berkaitan dengan Allah. Setiap nama-nama Allah dari Asmaul Husna mempunyai cahaya khusus dan memiliki pengaruh tertentu. Sedangkan nama zat Allah adalah sumber segala cahaya dan sumber segala sifat dalam semua nama, karena dia adalah nama diri Tuhan. Zikir khafi adalah zikir yang dilakukan dengan menggunakan rasa atau zauq di dalam kalbu, sehingga terrahasiakan dari penglihatan orang, bahkan malaikat pun tak dapat mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelakunya saja yang dapat mengetahui zikir ini. Allah menyimpan zikir khafi di suatu gudang sampai hari kiamat. Pada waktu itu para ahli zikir akan masuk ke dalam surga. Allah pun menyeru, "Bagi kamu sekalian, dariku ada pahala, yaitu zikir khafi." Dalam surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam kalbumu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara atau khafi di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik zikir adalah zikir khafi, dan sebaik-baik rizki adalah yang mencukupi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Para ahli ma'rifat mengemukakan zikir dengan kalbu adalah laksana pedang orang-orang khusus, sedangkan zikir dengan lisan adalah senjatanya orang-orang umum. Mengenai cara praktek zikir khafi, sang salik memulai dengan tawajjuh, yaitu konsentrasi spiritual, atau menghindarkan datangnya lintasan penglihatannya. Bibir dikatupkan, lidah dilipat di langit,
gigi dirapatkan atau tidak bergerak dan menahan nafas sekuat-kuatnya dan dapat berulang. Kemudian sang zakir menundukkan kepala ke sebelah kiri atau fokus kepada latifatul qalbi dan kolbu tanpa berhenti berzikir khafi. Kalbunya tidak lalai dari zikir ismudat. Di dalam kalbu sang zakir benar-benar melupakan segala sesuatu selain Allah dan lebur dalam suatu keadaan di mana hanya ada satu-satunya zat dalam kalbu bersama lenyapnya pengetahuan hal yang bersifat lahiriah. Jumlah daripada zikir tersebut tidak ditentukan, tetapi sebanyak-banyaknya dimanapun berada. Sebagaimana dalam kitab Kifayatul Atqiyah dinyatakan bahwa menjaga keluar masuk nafas hanyalah bersama Allah, baik dalam keramaian ataupun dalam kesendirian atau hening. Demikianlah sekelumit penjelasan zikir khafi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.